Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Baik, kalau sudah ketemu kita akan baca bergantian. Saya mulai ayat yang ke-45. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat juga dan mereka berusaha terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap kecil. Iya. Amin untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat yang kita sudah baca ini, maka kita akan melihat secara konteks bahwa ayat ini merupakan sebuah lanjutan daripada pelayanan Yesus ketika Yesus sedang ada di daerah Nazaret. Tuhan Yesus itu memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Nah, sangat jelas di situ ya, bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat ke seberang, yaitu ke daerah Betsaida. Di ayat itu juga dikatakan bahwa Yesus menyuruh orang banyak pulang ke rumah masing-masing maksudnya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, Yesus pergi ke atas sebuah bukit dan berdoa di sana. Dia berada sendirian di sana dan dia berdoa. Nah, kira-kira seperti itulah konteksnya ayat yang kita sudah baca. Sepertinya Bapak Ibu Saudara, sampai di situ tidak ada masalah yang terjadi, betul ya? Nah, namun sebelum kita bahas tentang apa yang kita pelajari dari ayat ini, maka coba kita lihat dulu supaya kita dapat bayangannya. Kalau lihat ini di peta kuno ya, di peta kuno, Tiberias itu ada di sebelah kiri ya. Tiberias itu ada di sebelah kiri, bagian tengah, sebelah kiri kita. Nah, Kapernaum itu ada di atas, sebelahnya Kapernaum itu Betsaida. Di atas ya, ada tulisan Betsaida. Saya penasaran Bapak Ibu Saudara, saya cari dengan peta modern. Coba diklik gambar berikutnya. Saya berharap kelihatan ya, ada titik di bawah yang ada garis biru itu loh, kelihatan nggak? Jadi ada titik di bawah, itu Tiberias, tulisannya Tiberias cuma memang kecil. Di atas itu Betsaida. Tapi Betsaida sekarang itu tidak ada di peta modern Bapak Ibu Saudara. Cuman kalau kita lihat peta kuno tadi, Betsaida itu ada di sebelahnya Kapernaum. Nah, Kapernaum ini masih ada kelihatan di atas kalau dibesarin peta modernnya ini. Jaraknya itu dari Tiberias ke daerah Betsaida di atas, itu peta modern jaraknya cuma 17 kilo Bapak Ibu Saudara. Itu kalau ditempuh naik mobil cuma 19 menit. Kalau naik mobil nggak jauh Bapak Ibu. Tapi kalau jalan kaki, satu jam tuh biasanya orang berjalan kurang lebih tergantung kecepatan ya. Kalau jalannya santai ya 4 kiloan lah. Kurang lebih seperti itu. 17 kilo berarti ya kurang lebih 45 jaman ya. 45 jaman. Itu kalau kuat jalan terus. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini gambaran petanya ya. Zaman itu Tuhan Yesus pelayanan di Tiberias, kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang,
perjalanan yang mereka pakai karena mereka ini adalah orang-orang Galilea yang sudah terbiasa, yang sudah paham Danau Galilea ini, karena Petrus itu kan ditemukannya di Danau Galilea. Mereka menjala ikan tiap hari ada di sana. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat biasa bagi mereka. Melewati Danau Galilea ini untuk bisa sampai dari Tiberias bisa sampai di Betsaida, mereka sudah paham sekali, mengerti sekali bagaimana caranya. Setelah murid-muridnya berangkat kemungkinan besar dari Tiberias, kemudian mereka menuju Betsaida, maka tiba-tiba Bapak Ibu Saudara ada sebuah persoalan yang mereka hadapi. Ayat yang tadi kita baca bahwa waktu mereka sedang mendayung perahu itu, mereka mengalami kesusahan karena ada angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang begitu kencang yang menerpa perahu mereka, arahnya tidak menentu. Jadi kadang dia ke kiri, kadang dia ke kanan, kadang dia ke depan, kadang dia ke belakang. Jadi perahunya itu maju nggak bisa, kadang-kadang dia mundur, kadang-kadang dia terhempas ke kanan, kadang-kadang dia terhempas ke kiri. Tadi kita baca bahwa murid-muridnya itu mendayung sampai akhirnya kira-kira jam 3 malam. Padahal jaraknya secara peta, Bapak Ibu Saudara, anggaplah tadi petanya itu kita tarik garis lurus. Anggaplah sama aja, 17 kilo begitu. 17 kilo kalau mendayung, Bapak Ibu Saudara, saya pikir tidak akan sampai kurang lebih berapa jam itu. Anggaplah dia menyuruh murid-muridnya naik jam 6 sore gitu, atau jam 5 sore. Tetapi mereka mendayung sampai jam 3 subuh, itu artinya berapa jam mereka ada di danau itu? Nggak sampai-sampai. 9-10 jam. Padahal murid-murid itu sudah setiap hari lewat situ. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah perjalanan yang paling singkat. Waktu yang paling singkat untuk bisa sampai di Betsaida. Nah, ini mendayung berapa lama? 9 jam, 10 jam. Suatu perjalanan yang tidak masuk akal ya Bapak Ibu Saudara ya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani kehidupan seperti murid-murid, kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak mengerti. Ada angin sakal, ada angin badai yang mengganggu perjalanan kita. Yang seharusnya perjalanan itu mudah, perjalanan itu gampang, perjalanan itu tidak sulit. Tetapi tiba-tiba ada gangguan yang besar, bukan hanya angin sepoi-sepoi, tapi angin sakal, angin badai yang menghambat perjalanan mereka, yang menyulitkan mereka, yang menyusahkan mereka. Bapak Ibu Saudara, angin sakal, angin badai ini dalam kehidupan kita sekarang secara rohani ini adalah gambaran daripada tantangan, persoalan, masalah yang sering menghambat perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Hidup itu penuh dengan tantangan-tantangan yang tidak terduga. Betul ya? Dan kita sepakat bahwa kejadiannya tiba-tiba, kadang-kadang kita tidak duga, kita tidak tahu kapan dia terjadi. Tetapi ada hal yang kita mau pelajari. Bahwa di dalam tantangan yang tiba-tiba itu, persoalan-persoalan yang tidak terduga datangnya itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ada perhatian Tuhan yang selalu tertuju kepada saya dan saudara. Maka kita akan lihat dari ayat-ayat yang kita baca ini bahwa ada 3 bentuk perhatian Tuhan kepada murid-muridnya ketika mereka menghadapi badai dalam hidup mereka. Ada perhatian Tuhan bagi mereka. Nah, perhatian Tuhan yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang ke-48. Ayat 48. Kita baca sama-sama ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, dan ia hendak melewati mereka. Kalau kita runut kembali ke atas Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, siapa yang memerintahkan untuk pergi? Yesus. Yesus yang memerintahkan pergi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di terjemahan baru 2, LAI itu menerjemahkan kata memerintahkan itu, diterjemahkan dengan mendesak. Jadi tidak hanya memerintah, tetapi mendesak, ayo segera pergi.
Karena sudah mau malam. Tetapi waktu mereka pergi, Bapak Ibu Saudara, di tengah jalan, di tengah perjalanan mereka menghadapi angin sakau yang membuat mereka sulit, yang membuat mereka susah. Ini diperintah, Bapak Ibu Saudara, didesak. Kira-kira kalau kita di posisinya murid-murid ini, kira-kira bisa nggak mereka kecewa? Bisa. Bisa ya. Kenapa engkau memerintah kami pergi padahal akan ada angin badai, ada angin sakal, angin kencang. Angin puting beliung yang akan menghambat, bahkan menyusahkan, bahkan bisa mengancam nyawa. Bahkan kenapa engkau mendesak kami untuk pergi? Murid-murid dalam kondisi ini bisa menyalahkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena engkau yang memerintahkan kami pergi. Karena engkau yang mendesak kami pergi. Maka kami menghadapi badai seperti ini. Tetapi luar biasanya adalah ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka. Ketika Tuhan Yesus mendesak mereka pergi. Murid-murid ini taat loh. Murid-murid taat. Tetapi di dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan. Di dalam ketundukan mereka kepada perintah gurunya, kepada perintah Yesus yang mereka ikuti pada saat itu. Waktu mereka mendengar perintah itu, mereka melakukan dengan taat, mereka segera pergi. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang percaya yang mengalami kekecewaan yang karena mengalami kondisi seperti ini. Tuhan, aku sudah mendengar perintah-Mu. Tuhan, aku sudah memahami perintah-Mu dengan benar dan aku melakukannya dengan taat. Tapi ketika aku melakukan dengan taat, kenapa justru ada angin badai? Kenapa justru ada tantangan? Kenapa justru ada persoalan yang begitu besar dalam hidupku? Maka tidak sedikit orang yang mengalami kekecewaan karena, loh aku taat melakukan firman, tapi kenapa ada persoalan? Kenapa aku tunduk sama perintah-Mu, tapi justru mengalami masalah yang begitu besar? Kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, bisa membuat siapapun mengalami kekecewaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat 48 kalau kita perhatikan dengan saksama, ayat ini dimulai dengan ketika ia melihat. Yesus ada di mana waktu murid-muridnya sudah mendayung? Yesus ada di darat. Dia sedang berdoa. Dia sedang membangun komunikasi dengan Bapa di surga. Tetapi kata melihat di situ, Bapak Ibu Saudara. Kata melihat di situ. Meskipun murid-muridnya sepertinya dibiarkan pergi sendirian, berangkat sendirian, tetapi Tuhan Yesus selalu melihat mereka, memperhatikan mereka, memandang mereka, apa yang mereka sedang alami, apa yang mereka sedang rasakan, apa yang mereka sedang jalani saat itu. Tuhan Yesus melihat mereka. Kalau kita lihat kan seolah-olah Tuhan Yesus membiarkan mereka ya. Kalian pergi, didesak lagi, diperintah pergi sendirian. Seolah-olah dibiarkan sendirian. Tetapi ayat ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak memerintahkan mereka, tidak mendesak mereka supaya mereka ketemu dengan bahaya yang mengancam mereka. Tetapi disinilah kita melihat bahwa perhatian Tuhan tidak lepas daripada mereka. Ia tetap melihat. Dalam terjemahan lain, ia tetap memperhatikan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara fisik mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dalam kemahakuasaan dia tetap memperhatikan dan melihat mereka. Amin. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa seolah-olah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita merasa kita berjalan sendirian, kita menjalani hidup seolah-olah tidak ada Tuhan hadir menyertai kita. Seolah-olah kita menjalani dengan kemampuan kita sendiri. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu melihat kita. Tuhan melihat dari jauh betapa payahnya. Saudara mengerti ya? Saudara, saya yakin kita semua paham penerjemahan ini. Betapa payah. Betapa payah itu sudah di atasnya sulit. Susah. Kalau berjalan sudah terseok-seok gitu. Ini sudah sisa-sisa tenaga yang digunakan mereka untuk mendayung. Karena tadi saya bilang, anginnya tidak menentu. Didayung ke depan, perahunya ke kanan.
didayung ke depan, perahunya terombang ke kiri. Kadang-kadang kita menjalani hidup kayak gitu loh Bapak Ibu. Terpontang-panting, betul. Terpontang-panting. Terombang-ambing. Kita menjalani kehidupan yang kadang-kadang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berjalan sendirian. Ia tetap melihat dan memperhatikan mereka. Bapak Ibu Saudara, suatu malam seorang itu sedang tidur dan dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia menyusuri jalan, menyusuri pinggir pantai bersama dengan Tuhan. Ini mimpinya indah sekali Bapak Ibu Saudara. Seorang bermimpi, dia mimpi berjalan bersama Tuhan di pantai. Nah waktu dia bermimpi itu di layar kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Di layar kehidupannya itu dia melihat kembali ke belakang perjalanan-perjalanan hidupnya. Tahun demi tahun, hari demi hari, bahkan waktu dari kecil sampai dia masa dewasa. Nah waktu dia melihat perjalanan hidupnya di sepanjang pasir itu Bapak Ibu Saudara. Dia melihat ada 2 pasang kaki, jejak pasang kaki di pasir itu. Jadi sepasang kaki itu jejak dia, dan sepasang kaki itu jejak kakinya Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba dia terkejut karena ada masa-masa dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Waktu dia mengalami masa-masa sulit. Waktu dia mengalami masa-masa berat dalam hidupnya. Dia mengalami pergumulan berat. Waktu dia kehilangan, waktu dia mengalami sakit hati, waktu dia mengalami penderitaan, waktu dia mengalami beban berat, waktu dia mengalami sakit secara tubuh, sakit secara fisik. Dia tiba-tiba kaget karena kenapa? Karena dia hanya melihat 1 pasang kaki. Dia melihat 1 pasang kaki. Kemudian dia merasa kecewa sama Tuhan dan dia bertanya sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau selalu melihat aku. Engkau berjanji bahwa Engkau selalu memperhatikan aku. Waktu di dalam keadaan-keadaan sulit yang aku jalani. Waktu keadaan-keadaan berat yang aku jalani. Tapi buktinya saya melihat realita itu bahwa di pasir itu waktu saya sulit, waktu saya berbeban berat, hanya sepasang kaki. Pertanyaan dia adalah, Tuhan kemana? Kemudian dia mendengar Tuhan menjawab, Nak, saya itu sayang sama kamu. Kamu tuh berharga di mataku. Aku tidak pernah meninggalkan engkau waktu engkau mengalami sakit, waktu engkau mengalami susah, waktu engkau mengalami kesedihan, waktu engkau berbeban berat, waktu engkau ditinggal, waktu engkau dilukai, waktu engkau dihianati. Aku tidak sekali-kali pun meninggalkan engkau. Tuhan bilang sama dia begini, waktu engkau hanya melihat sepasang kaki itu, maka itu adalah jejak kakiku. Kenapa itu jejak kakiku? Karena waktu engkau mengalami masa-masa sulit, aku menggendongmu. Waktu itu dia kaget dan kecewa sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan menjelaskan kepada dia, waktu engkau terluka, waktu engkau sakit, waktu engkau kecewa, waktu engkau ditinggalkan oleh temanmu, waktu engkau dilukai oleh orang lain, maka itu hanya sepasang kaki. Benar. Kenapa? Karena waktu itu aku tidak meninggalkan engkau, justru aku menggendongmu, maka jejak kakimu tidak ada. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sepertinya kadang-kadang ketika kita mengalami persoalan besar, kita mengalami masalah, sepertinya dia jauh dari kita. Seperti murid-murid ini ya, Yesus ada di darat, murid-muridnya disuruh, diperintahkan untuk pergi berlayar sendirian. Tetapi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dia selalu memperhatikan mereka. Dia melihat mereka saat mereka susah payah. Dia memperhatikan mereka saat mereka mengalami kesulitan mendayung perahu mereka. Yesus memperhatikan mereka. Ada waktu-waktu kita mengalami keadaan sulit dalam hidup kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, dia selalu memperhatikan kita. Amin. Yang kedua, dari teks ini kita mempelajari bahwa yang pertama Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Yang kedua, Tuhan Yesus itu datang menolong tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus menolong tepat pada waktunya.
Mari kita baca sama-sama sekali lagi ayat 48 ini. Ayat 48. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka. Berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan dari darat, waduh kasihan yang murid-muridku susah payah. Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan dari darat bahwa kasihan murid-murid itu mengalami kesulitan karena angin sakal. Mereka terpontang-panting. Mereka terombang-ambing karena angin badai. Tetapi Alkitab berkata di ayat 48 bahwa kira-kira jam 3 malam. Itu artinya jam 3 subuh ya. Mendekat pagi. Mendekat fajar. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara sekitar 9 jam, 10 jam Tuhan Yesus membiarkan mereka. Tapi waktu Tuhan melihat mereka mengalami kesusahan, maka Tuhan datang kepada mereka. Tuhan datang berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Waktu murid-murid dihadang oleh badai, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka menghadapi badai itu sendirian. Tetapi waktu murid-murid menghadapi badai yang begitu besar dalam hidup mereka, Tuhan Yesus datang untuk mengatasi badai itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Ia tidak membiarkan murid-muridnya untuk menghadapi badai itu sendirian. Tetapi Yesus hadir supaya badai yang mereka hadapi itu bisa selesai. Maka Bapak Ibu Saudara, dari sini kita mau belajar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa Tuhan membiarkan kita menghadapi badai sendirian. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendirian. Karena kitab Ibrani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang ikut merasakan, yang turut merasakan penderitaan yang saya dan saudara alami. Kalau dia Tuhan yang turut merasakan, yang ikut merasakan penderitaan yang kita alami, maka saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita menghadapi badai, Ia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami sendirian, tetapi Dia hadir, Dia datang untuk memberikan saya dan saudara jalan keluar. Amin. Dia hadir untuk menolong saya dan saudara. Ada seorang nelayan tua, memang pekerjaannya mencari ikan di laut. Nelayan itu kan di satu sisi hobi ya, hobi. Tetapi di satu sisi adalah mata pencarian. Kalau kita pergi daerah paling dekat di sini kan yang ada nelayan, mungkin daerah-daerah Jepara ya, ada ya, daerah Jepara, Juana, ya, daerah Tayu, Rembang. Nah, kita menyaksikan bahwa ada banyak nelayan-nelayan yang selain karena itu adalah hobi mereka, tetapi itu adalah mata pencarian mereka. Dan mereka tiap hari melakukan itu. Nah, suatu hari ada seorang nelayan tua ditanya sama orang lain. Orang lain bertanya kepada seorang kakek nelayan tua ini, bagaimana engkau bisa tetap tenang ketika engkau pergi berlayar dan ada badai besar di tengah laut? Bukankah di tengah laut itu menakutkan kalau angin badai itu datang? Kalau sudah datang angin badai, perahu-perahu kecil kan gampang ya diterbalikkan gitu, sama angin gitu. Begitu mudahnya. Karena jangankan perahu kecil ya, perahu ikan gitu. Titanic Bapak Ibu Saudara. Titanic yang diklaim sama pembuatnya bahwa itu adalah kapal yang tidak akan pernah bisa tenggelam. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Titanic itu bisa hancur, bisa tenggelam gara-gara menghantam gunung es ya. Betul ya? Pasti kita tahu semua, itu kan film yang legendaris ya. Katanya begitu. Diklaim bahwa itu adalah kapal yang tidak akan pernah bisa tenggelam. Nah, jadi kalau kapal ikan yang begitu kecil, begitu mudah Bapak Ibu Saudara tenggelam. Makanya kita banyak melihat berita-berita kapal laut tenggelam, kapal nelayan terbalik,
banyak kejadiannya kan. Apalagi belakangan ini di Bali, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali kapal-kapal yang menyeberang dari Banyuwangi ke Bali itu tenggelam. Kenapa? Karena memang itu adalah tantangan berat yang terjadi di lautan. Nah, ketika nelayan ini ditanya, apa yang membuat engkau bisa tetap tenang meskipun ada badai di tengah laut? Nelayan itu cuma tersenyum dan menjawab begini. Dia bilang begini, saya ini hanya tahu cara mendayung dan mengikuti arah. Tapi saya tidak pernah merasa sendirian ketika saya ada di tengah laut. Karena setiap kali saya pergi berlayar, meskipun ada badai datang, saya selalu berkata dalam hati bahwa aku bukan satu-satunya yang ada di atas perahu ini. Karena saya tahu, saya yakin Yesus bersama dengan saya. Itu yang membuat dia tenang ketika ada badai. Dan dia berkata bahwa Yesus itu tidak hanya hadir, tapi saya percaya dia yang memegang kemudi perahu saya. Makanya saya suka kalau kadang-kadang ibu-ibu ditanya, sendirian? Oh enggak, saya enggak sendirian. Saya sama Mas Kris. Saya sama Kristus. Itu adalah pernyataan iman yang, saya tidak pernah sendirian berjalan dalam hidup ini. Amin. Saya tidak pernah sendirian, karena saya yakin kemanapun saya melangkah, ada Tuhan yang beserta dengan saya. Itu yang dialami murid-murid Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak hanya melihat mereka sedang menghadapi badai, tapi Yesus datang, Yesus hadir untuk menolong mereka menghadapi badai yang sedang terjadi. Tuhan Yesus memberikan perhatian yang tidak hanya melihat dan memperhatikan, tetapi ia datang kepada mereka. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Kita perhatikan ayatnya yang ke-49 sampai 50. Perhatian Tuhan Yesus yang ketiga kepada murid-muridnya. Kita baca ayat 49 dan ayat yang ke-50. Saya 49, saudara 50. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Lalu mereka semua berteriak-teriak dan mereka pun sangat takut. Tapi segera ia berkata kepadanya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Waktu mereka sedang menghadapi badai, menghadapi angin sakal yang membuat mereka kesusahan, kepayahan, kesulitan. Tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air dan melewati mereka. Di tengah-tengah kepanikan mereka karena mereka takut tenggelam, mereka takut mati. Di tengah-tengah ketakutan itu justru ketakutan mereka nambah. Apa yang membuat mereka tambah takut? Mereka berkata bahwa itu hantu dan akhirnya mereka berteriak-teriak. Bebannya nambah kan? Persoalannya nambah kan? Sudah takut tenggelam, sudah takut perahu mereka terbalik, tiba-tiba mereka melihat kok ada hantu, akhirnya mereka berteriak-teriak. Tambah takut, tambah panik Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi ini yang menarik, ayat 50-nya. Ketika mereka melihat bahwa itu hantu dan mereka semakin berteriak-teriak, Tuhan Yesus itu segera berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, ini aku ini, jangan takut. Iya, saya baca terjemahan baru, ini aku, kebalik kalau terjemahan baru. Aku ini, jangan takut. Murid-murid bisa nanya, gimana gak takut? Kita sudah mau tenggelam ini. Kita sudah mau hanyut. Tiba-tiba melihat Yesus lewat. Tiba-tiba kami melihat engkau lewat seperti hantu. Menakutkan. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini yang luar biasa kepada mereka. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, tiga frasa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Yang pertama, tenanglah. Tenanglah. Kata tenanglah itu diterjemahkan dari teks aslinya, tulisannya begini, tarseo. Tarseo.
Artinya tenanglah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kata ini diperluas maknanya, kata tenanglah di situ dari kata tarseo itu artinya kalian harus tetap berani, jadilah kuat dan semangat. Jadi berani, jadilah kuat, semangat. Menurut Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kira-kira di tengah kepanikan, ketakutan, mau tenggelam, nyawa terancam, terus tiba-tiba melihat Yesus lewat seperti hantu, terus tiba-tiba Tuhan Yesus bilang begini, ayo berani, jadilah kuat, semangat. Kira-kira responnya kita, kalau kita yang ada di situ, kira-kira gimana? Sulit. Tapi ini luar biasa loh. Tuhan Yesus bilang gini, kalian harus berani menghadapi badai kehidupan. Jadilah kuat, jangan lemah, tetap semangat. Tuhan Yesus hadir untuk memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka dorongan keberanian, supaya mereka tetap bisa menghadapi badai hidup. Kata ini Bapak Ibu Saudara kalau diperluas maknanya dalam arti teologi, maka kata ini, tarseo ini memiliki arti begini. Kita itu memiliki keberanian mengalahkan rasa takut karena kita beriman kepada Tuhan. Kita memiliki keberanian untuk mengalahkan rasa takut waktu kita menghadapi bahaya, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi ancaman. Kenapa kita bisa berani mengalahkan rasa takut itu? Karena saya dan Bapak Ibu Saudara beriman kepada Tuhan. Amin. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, ayo berani. Itu artinya Tuhan Yesus mendorong untuk mereka percaya. Percayalah ada Tuhan yang beserta dengan kalian. Percayalah kalian tidak berjalan sendirian. Kita berani menghadapi kenyataan hidup. Kita berani menghadapi tantangan kehidupan. Karena kita beriman kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua, kata tarseo ini artinya secara teologi adalah kita itu bisa memiliki ketangguhan atau kekuatan, yaitu ketahanan mental dan moral untuk menghadapi tekanan atau kesulitan tanpa menyerah. Katakan sama-sama, tanpa menyerah. Maka iman itu berdampak kepada ketahanan, Bapak Ibu Saudara. Orang berani menghadapi tantangan karena dia beriman. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita memiliki ketangguhan dalam hidup. Kita memiliki ketahanan mental, kita memiliki ketahanan moral untuk bisa menghadapi tekanan, bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi kesulitan karena dampak dari kita beriman kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan akan diperlengkapi dengan ketahanan. Makanya di dalam kitab Filipi, kita itu tidak hanya diberikan karunia beriman kepada Tuhan. Kita tidak hanya dipanggil untuk beriman kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga diperlengkapi untuk bisa menghadapi penderitaan dalam hidup. Jadi iman Kristen itu luar biasa. Saya dan saudara dipanggil menjadi orang percaya. Tapi kita juga diperlengkapi kemampuan menghadapi penderitaan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita tidak dibiarkan sendirian, tapi kita diperlengkapi. Jadi orang yang beriman akan punya ketahanan dalam hidup. Maka saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang setia beriman kepada Tuhan itu akan ditambah-tambahkan kekuatan, kemampuannya menghadapi tantangan hidup. Maka proses hidup itu akan membuat saya dan saudara menjadi kuat. Katakan sama-sama kuat. Amin. Kemudian kata ini juga berarti dorongan semangat waktu Yesus datang mengatakan kepada mereka, tarseo, tenanglah. Tuhan Yesus mendorong semangat mereka. Kata ini sering digunakan, ayo semangat. Sering digunakan ketika kita menyemangati seseorang yang menghadapi situasi sulit, menghadapi ujian atau tugas yang begitu menantang. Kemudian ada orang yang bilang, ayo semangat. Tarseo, gitu ya. Jadi kalau kita mulai mengalami keletihan, bilang sama diri kita, tarseo, gitu ya. Tenanglah, semangatlah, beranilah. Tarseo, katakan sama-sama yuk, tarseo. Tarseo itu artinya berani, kuat, dan semangat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu tidak membiarkan murid-muridnya menghadapi badai sendirian. Tetapi Tuhan Yesus hadir memberikan mereka keberanian supaya mereka tidak takut,
dan mereka tetap kuat, dan mereka tetap semangat meskipun ada badai, ada tantangan, ada persoalan yang mereka hadapi. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka bisa berani, mereka tidak takut, mereka tetap kuat, dan mereka tetap semangat? Kita perhatikan dua kata selanjutnya. Apa yang membuat mereka bisa tenang, membuat mereka bisa semangat, yang membuat mereka bisa berani? Karena kata berikutnya. Di bahasa Indonesianya bilang begini, ini. Aku ini. Tetapi di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, di situ dituliskan ego eimi. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau bilang begini, aku ada di sini. Tuhan Yesus mau bilang kepada mereka, kalian bisa berani, kalian semangat, kalian kuat menghadapi badai, karena ada aku di sini. Wah, ini kan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak hanya mendorong mereka supaya semangat, supaya kuat, tapi karena dasarnya adalah Yesus ada di situ. Percayalah kepadanya, yakinlah kepadanya bahwa dia beserta dengan kita. Amin. Itu yang menjadi dasar kekuatan kita untuk tetap semangat, tetap kuat, tetap berani dalam menjalani hidup. Kenapa? Ada Yesus yang berkata, ini aku ada di sini. Ini aku ada di sini. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia ada bersama dengan kita. Amin. Sederhananya Tuhan Yesus mau bilang begini. Aku ada bersama kalian. Jangan takut. Kalian berani. Kalian kuat. Kalian semangat. Kenapa? Karena aku ada di sini bersama dengan kalian. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya menghadapi badai sendirian. Tetapi dia ada. Memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka keberanian, memberikan mereka semangat supaya mereka tetap kuat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi realita kehidupan yang sama. Kadang-kadang setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan yang bertubi-tubi yang membuat kita terpontang-panting kiri kanan gitu. Kadang-kadang persoalan itu membuat kita susah dalam hidup, membuat kita payah, kesulitan, membuat kita susah tidur, membuat kita tidak nyaman. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Yesus memperhatikan kita satu-satu. Yesus melihat apa yang kita alami. Dan Yesus tahu apa yang kita alami. Amin. Dia tidak hanya melihat, dia tidak hanya memperhatikan, tetapi dia datang memberikan kita pertolongan. Dia datang memberikan kita jalan keluar. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita sama-sama terus mendekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama untuk tetap datang kepada Tuhan. Karena ada janji yang luar biasa. Bagi orang-orang yang mau setia datang kepada Tuhan. Datanglah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang datang kepada Tuhan, orang yang mendekat kepada Tuhan akan mengalami kelegaan meskipun ada banyak persoalan yang dia hadapi. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus jalani hidup, jangan takut. Kita tetap tenang, tetap kuat, tetap berani, tetap semangat. Kenapa? Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Ini aku bersama-sama dengan kalian, kata Yesus. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Maka ketika kita lemah, maka mari kita katakan sama-sama, Tarseo. Amin. Tetap tenang, tetap kuat, tetap berani, dan tetap semangat. Kenapa? Karena Yesus beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita semua.